Baik, kalian akan tertawa lihat soal bahasa Indonesia karena sebenarnya tidak sulit. Siapa yang membahas nomor 11? Ya, silakan. Aku jawabannya yang D. Yang D. Oke, silakan dibahas. Karena kalau kata nama itu dipakai di awal kalimat, sementara ini dipakai di tengah kalimat. Jadi yang dipakai di tengah kalimat harus dipakai. Oke, itu tidak salah, tapi ada yang lebih fatal lagi. Ini sebenarnya betul kata maka, Bu. Oke, baik. Coba masih ini Safina coba. Ini betul setuju bahwa ini tidak tepat, tapi kita lihat dulu strukturnya. Strukturnya parah sekali kalau menyimpan si konjungsi ini. Nah, kalian bayangkan kalau di sini ada jika, ini konjungsi ya, si towewet yang bertebal ini, berarti di sini namanya konjungsi. Ini juga konjungsi ya. Bu Molly punya dua tanda merah, yang merah biasa dengan merah yang ditebalkan. Kalau merah ditebalkan, ini artinya konjungsi, nih, konjungsi yang membentuk klausa bawahan. Jadi sebenarnya si konjungsi ini adalah keterangan. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat. Ini juga sama, ada konjungsi. Nah, berarti ini keterangan. Jadi sebenarnya ini kalimat yang sangat gelap gitu ya. Tidak terlihat subjek predikatnya. Maka caranya adalah kalian amankan dulu. Yang satu harus dimerdekakan. Buang konjungsinya. Mana yang konjungsi yang bisa dibuang? Oke, jika. Nah, kalau jika dibuang, sehat namun diam saja. Siapa yang sehat namun diam saja? Nah, oke, baik, pintar. Jadi di sini yang makanya yang harus dimerdekakan. Oh. Wah. Kok gini? Kenapa ya? Kata Bu Molly lebih enak Zoom ya? Ini kendala-kendalanya ampun. Waktunya. Kenapa ya, Vin? Berat ya? Ibu kalau mau Bu boleh ini filenya di download dulu, nanti dibuka pakai Word biasa. Oh, Bu Molly juga pakai Word ya? Oh, ini bukan Word bawaan MS Teams-nya. Oh, nggak tahu tuh Bu Molly udah ada yang PPT untuk kalian, yang sudah Bu Molly, ini juga yang pembahasan itu udah pakai Word. Tapi gini ya. Keluar dulu gitu.
Ada yang dengar suara Bu Molly? Ibunya. Nggak Mau ada. di-download dulu katanya Juga. filenya. Tadi nanya Bu Molly-nya. Ini apa lagi Dibuat di-download nggak dulu sih? filenya. Berat katanya nggak crash semua. Aduh maaf ya. Ada Pak Dokter. Hehe. Tadi filenya tuh di sini ya Bu? Di mohon Teams Yang mana Ibu? yang ini. Ini ya? Iya mohon. Di download aja. Oh. Ini aja begitu. Jangan PDF Oh, ya. yang Nggak bisa dicoret-coret sama memori. Udah ya? Udah. Paling siarnya dari Oh. dari yang lebih berat. Oh, lebih baik begitu ya. Oh, oke. Apa bedanya ya? Kayaknya Diambil dari- yang bawaan, kalau yang bawaan ini berat Bu. Oh, yang Jadi, tadi. Ya Oh. Word yang bawaan dari Oh, oke. ini bisa diedit ya Bu. Bisa. Oke. Mohon ya, mohon maaf. Baik, anak-anakku mohon maaf ya. Bu Molly juga ini nih diajarin oleh pakar Marvin hari ini. Oke. Baik nak, tadi enak gini sebenarnya. Tadi Safina sudah mencoba membahas nomor tadi berapa? Udah share screen ini? Belum ke-share Bu ini. Oh, oke. Oke, ada kelihatan? Nah ya Bu, udah kelihatan. Oke, baik. Nah tadi nomor 3 kita lihat ya. Jadi kalau kalian mendapatkan soal seperti ini kan soal yang sederhana. Agar menjadi logis, kalimat 11 dapat diperbaiki dengan cara. Nah kalau Bu Molly akan mewariskan cara pandang yang paling gampang. Jadi kalau kalian menemukan ini ya, kita lihat kalimat 11 nih. Nah, kalian harus mulai sensitif ketika di sini ada konjungsi, kemudian di tengah ada konjungsi, itu pasti salah. Karena dua-duanya akan membentuk klausa bawahan. Nah, berarti salah satu harus dimerdekakan. Yang paling gampang bagaimana cara memerdekakannya? Lihat yang sudah ada subjeknya, berarti merdekakan. Cara memerdekakannya adalah buang si konjungsinya. Nah, kita lihat jika sehat namun diam saja, koma. Nah, kalau di sini kan subjeknya tidak ada ya, tapi kalau yang di sini sapi sedang tidak produktif. Siapa yang sedang tidak produktif? Sapi. Berarti di sini subjeknya kan sapi. Nah, maka amannya adalah si makanya yang dibuang. Nah, tadi ini Safina juga sudah bagus punya kepekaan ya, bahwa namun itu tidak boleh disimpan di tengah, karena namun itu namanya konjungsi antar kalimat, pasti harus di awal. Sebaliknya dengan tetapi tidak mungkin disimpan di awal kalimat. Nah itu buat catatan khusus ya. Sekarang kalian harus mempunyai ini ya, catatan-catatan yang sangat pribadi atau paririmbon lah ya kalau bahasa gampangnya. Jadi kalau namun tidak mungkin di tengah, tetapi tidak mungkin di awal. Tapi akan tetapi boleh di awal sebagai konjungsi antar kalimat. Nah jadi jawabannya berarti kita tahu harus dibuang si makanya bukan jikanya. Oke, baik, terima kasih tadi ayangnya. Baik, berikutnya. Oke, baik, Naswa nomor 4. Baik. Manakah si penggabungan yang paling tepat dari kalimat 4 dan 5? Oke, ada kalimat 4, ada kalimat 5. Oke, Bu Molly bantu dipindahkan dulu. Ya, baik, silakan dijelaskan. Kalau misalnya yang kedua itu ada si gabungan penjelasan komputer, maksudnya malah pakai sedangkan.
Harusnya berapa? Itu tuh terdiri dari udah dijelasin dari ya itu kayaknya. Sama yang B itu kayak nggak ada penjelasan konsepnya di bagian situ. Baik. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan soal seperti ini, terima kasih ya Naswa. Nah, kalian lihat dulu nih subjeknya apa di sini. Ini partisipasi kan subjeknya. Predikatnya dibagi. Baik, mau ditanya, kalau ke dalam dua kelompok jadi apa tuh? Ingat kalau ada tomemet? Kalau ada tomemet pasti keterangan. Nah, ini ya keterangan si ungu ini, magenta. Nah sekarang yang ini subjeknya apa? Kelompok pertama ya, kelompok pertama ini subjek. Kemudian predikatnya melakukan, baik. Kemudian kebiasaan menggunakan media sosial jadi apa? Lihat predikat, bisa dipasifkan tidak? Nah, berarti bisa kan? Berarti ini objek. Baik. Sekarang kita lihat di sini ada konjungsi sedangkan. Nih, Bu Moli beri tanda merahnya tebal. Nah, kita lihat kelompok kedua berarti subjek. Predikatnya apa? Mengakses. Baik. Kemudian selebihnya apa? Objek, karena predikat bisa dipasifkan. Baik. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dulu hubungannya apa sebenarnya. Partisipasi dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama melakukan kebiasaan menggunakan media sosial, sedangkan kelompok kedua mengakses media sosial hanya 10 menit setiap hari. Nah, berarti di sini si hubungan antara kalimat satu dengan kalimat dua itu apa? Mempertentangkan, menjelaskan, menambahkan, menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan berarti di sini ambilnya yang yaitu ya. Oke. Di sini yaitu. Di sini juga sama yaitu. Semuanya juga yaitu. Ada yang enggak yaitu? Nah, berarti ini langsung kalian eliminasi. Berarti yang ini kita eliminasi. Di sini masih memakai yaitu, berarti kita ambil, sudah tereliminasi satu. Nah sekarang kita lihat, partisipasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang melakukan kebiasaan menggunakan media sosial. Nah di sini diganti menjadi dan, berpengaruh tidak? Dan kelompok yang mengakses media sosial hanya 10 menit. Boleh nggak? Di sini mempertentangkan, di sini menggabungkan. Coba, silakan dipikirkan. Apa bedanya? Nah, ini masih sedangkan. Nah, mengapa kita langsung saja mengeliminasi yang ini? Tahu alasannya? Dilihat dari konjungsi. Oke, nah sekarang ada cara yang gampang. Kalian ingat yang rumus TSMYY? Nah, di sini ada sedangkan tidak ada koma kan? Sudah, ini kita eliminasi. Ya, gitu. Baik, kita lihat yang C. Partisipasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu, nah, di sini terdiri dari, yaitu dengan terdiri itu sama, toh? Oke, nah berarti ini kita eliminasi juga. Nih. Apa? Karena di sini yaitu dengan terdiri dari berarti redundan. Ya, ini redundan. Baik, sekarang kalian bandingkan antara A dan E. Kita lihat E. Partisipasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama melakukan kebiasaan menggunakan media sosial dan kelompok kedua mengakses media sosial hanya 10 menit. Apa bedanya A dengan E? Pintar sekali. Kalau ada yang berarti jadi apa? Kalau ada yang jadi apa?
Ami yang pintar, Ami itu pintar, Ami pintar. Sama enggak secara struktur? Ami yang pintar, Ami itu pintar, Ami pintar. Secara struktur. Sama atau beda? Ini kalian jadikan pola ya. Jadi kalau misalnya di sini ada nih, ada Ami yang pintar. Kemudian ada Ami itu pintar. Kemudian ada Ami pintar. Nah, Moli sengaja memberikan penekanan seperti ini agar dijadikan pola oleh kalian. Jadi bisa melihat yang mana frasa, mana klausa. Kalau Ami yang pintar, ditambah kata apapun di belakangnya sepanjang apapun katanya, tapi kalau ada yang, dia hanya membentuk satu fungsi yang disebut sebagai frasa. Jadi kalau misalnya ada yang, itu pasti frasa. Gitu. Dan di sini ada konjungsi. Kalau konjungsi kan yang dimintanya klausa kan? Berarti ini langsung dieliminasi yang ini. Eliminasi. Paham ya? Nah, beda dengan Ami itu pintar. Siapa yang pintar? Ami itu. Nah, jadi kalian ingat ada pembatas subjek ini, itu, nya. Kalau ada ini, itu, nya, pasti klausa. Karena di sini otomatis kalau subjek sudah ditemukan, di belakangnya pasti predikat. So, ya, bahasa Indonesia itu semudah itu ya. Jangan dibuat menjadi ribet. Nah, jadi kalau ada di sini ada predikat pasti klausa. Ami pintar. Siapa yang pintar? Ami ya. Nih, siapa yang pintar? Ami. Bagaimana Ami pintar? Nih. Berarti kalian tahu di sini oke, ada predikat. Berarti kalau ada predikat apa tadi? Kalau ada predikat sama dengan klausa. Kalau ada predikat klausa. Nah, namun kalian lihat di sini, kalau misalnya di sini ada Bu Moli tulis Ami pintar diterima di Ami itu apa sih ini pilihannya lupa. FKG ya? FKG Unpad. Nih, Ami pintar diterima di FKG Unpad. Siapa yang diterima di FKG Unpad? Ami pintar. Maka Ami pintar di sini akan menjadi subjek. Diterima predikat di FKG Unpar karena ada si toewet, maka ini akan menjadi keterangan. Nah, kalian bisa bedakan, ini pada sama ya, Ami pintar di sini Ami pintar. Kalau di sini Ami pintar menjadi klausa karena si pintarnya menjadi predikat. Tapi yang di sini Ami pintar ini menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai frasa. Nah, jadi kalian bayangkan si contoh ini kalian bisa jadikan jadikan namanya apa ya? Jadikan sari pati sehingga ketika kalian nanti menghadapi soal seperti ini ambil caranya pakai gini aja. Ini memudahkan kalian kayak pola gitu. Nah, maka di sini jelas kalian jangan terjebak oleh yang ini ya. Ini kok jadi gini ya. Oke. Maaf ya. Nah, jadi jangan terjebak ada yang ini. Karena apa? Karena di sini kalian mempunyai konjungsi. Kalau konjungsi itu apa? Berarti di sini harus konjungsi itu harus di sini ada klausa, di sini ada klausa. Berarti harus ada predikatnya. Jangan dirusak oleh yang, karena kalau yang itu jadi akan mengontaminasi sehingga hanya mempunyai satu fungsi saja. Oke? Baik, jelas yang di rumah? Baik, berikutnya silakan. Tadi siapa? Cimoy, nomor? Oke, baik. Oke, Ci, yang jawabannya? Tujuh. Oke, kita lihat. Dengan kekayaan fungsi, ini jadi apa? Keterangan. Karena ada si toewet ini ya, si dengan. Itu ukiran.
itu ukiran karya. Ini gimana nih? Subjeknya siapa? Ini nggak salah nih harusnya dengan kekayaan fungsi itu mungkin ya. Karena kalau itu ukiran karya Asmat, apa itu ukiran karya Asmat? Atau ukiran karya Asmat itu diapresiasi wisatawan, harusnya begitu ya. Si itu di sini mengganggu ya. Kalau misalnya kita lihat ya, ininya dibuat, ininya ke sini. Oke, keterangan ukiran karya Asmat jadi apa? Cimoy? Subjek, baik. Diapresiasi. Oke, diapresiasi predikat, wisatawan menjadi objek. Baik. Bentuk pasif dalam kalimat perajin kayu jati menguasai seni pakai. Nah, kita lihat di sini ada keterangan, ada subjek, predikat, objek. Di sini tidak ada keterangan. Kita simpan dulu ya. Ini belum belum jadi jawaban yang final. Kita lihat nomor 2. Selama ribuan tahun, keterangan kan? Baik, subjeknya apa? Sampai? Oke. Nah, berarti ini subjek. Menjadikan predikat. Oke. Suku Asmat yang terhormat jadi apa? Menjadikan bisa dijadikan suku Asmat. Suku Asmat profesi yang terhormat. Ini kalimatnya aneh ya. Menjadikan, dijadikan, suku Asmat profesi yang terhormat, dijadikan, pahat yang menari-nari, berarti nggak bisa nih, ini pelengkap ya. Gitu. Kita lihat 3. Kayu dipahat menjadi, nah kalau kalian, oke, lihat ya, Bu Moli kasih trik. Kalau misalnya di sini pola, kalian kalau misalnya satu sudah bisa diurai seperti ini, ada cara cepat, langsung saja cari ke predikat. Nih, predikatnya menjadi, bisa dipasifkan tidak? Nah, berarti abaikan. Nomor 4, predikatnya apa? Menjadi juga kan? Oke, abaikan. 5, nilai estetika yang tinggi menjadikan. Oke. Nah, oke, menjadikan, dijadikan, enggak ya, tadi juga kalau menjadikan berarti di belakangnya pelengkap. Nah, baik, sekarang kita lihat yang 7. Diapresiasi sudah pasif ya, karena pasti di awalnya mengapresiasi, benar? Nah, udah betul. Jadi jawabannya yang E. Nah, sekarang kalian ambil poin pentingnya dari kasus seperti ini. Berarti kalian, kalau misalnya mencari pola, kalaupun ada keterangan, sementara contohnya tidak ada keterangan, itu bisa saja, karena keterangan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting dalam sebuah kalimat adalah SP, yang disebut unsur inti sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Oke, catat tuh. Jadi yang disebut unsur pusat atau unsur inti sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Objek dan pelengkap itu boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau keterangan itu bisa diabaikan. Oke, bahkan kalau mencari kalimat inti, si keterangan itu pasti akan dibuang. Baik keterangan-keterangan biasa maupun keterangan yang membentuk klausa bawahan. Oke, baik, semua pintar. Betul. Siapa lagi? Oke, nomor 16. Mangga. Ya, kalimat mana yang merupakan hasil perbaikan kalimat 3? Kalimat 3-nya ini. Oke. Oh. Oke. Baik. Bu Moli pindahkan ke sini. Oke. Baik.
Redundannya apa? Nah, pintar. Ini namanya redundan. Oke. Nah, mengapa redundan? Karena mulai dan dari itu sama dengan mulai bahasa atau dari bahasa. Oke. Baik, jadi yang mana jawabannya? Masing-masing daerah memiliki budaya, memiliki bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Baik. Mengapa tidak A? Itu karena nggak ada subjeknya bukan? Nah, predikatnya apa? Kekhasan gitu. Nah, kalian hati-hati ya. Bu Molly menemukan dalam beberapa soal, si ada itu jadi predikat. Kalian catat ya yang penemuan-penemuan dalam soal ya, bisa kalian nggak punya waktu untuk menganalisis lebih detail. Bu Molly menemukan ada predikat yang sering keluar, tapi orang jarang yang memperhatikannya dengan cermat. Kalau ada itu predikat juga. Satu lagi terdapat banyak misalnya. Kan pertanyaannya apa yang ada? Apa yang ada? Maka jawabannya adalah banyak kekhasan di Indonesia dari. Nah, ini yang panjang, ini sebenarnya satu kesatuan yang disebut ini. Nih. Ini menjadi subjek sebenarnya. Tuh. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian di sini subjeknya Indonesia. Di sini subjeknya masing-masing daerah. Di sini Indonesia. Di sini subjeknya kekhasannya. Oke, kekhasannya ini mulai dari. Oke, ini pasti tadi kata Ami dieliminasi yang E ya Mi. Karena masih tetap ada redundannya. Nah, kalau misalnya kalian bingung seperti ini, lihat kalimat 4-nya. Atau kita lihat ya, Indonesia memiliki bermacam-macam budaya. Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Oke, berarti di sini memiliki banyak. Oke, Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasannya budaya masing-masing. Mulai bahasa, budaya, ras, suku, adat istiadat. Nah, berarti di sini ada yang hilang di sini. Apa yang dibicarakan? Coba, ini kan subjeknya Indonesia nih. Nih, ini subjeknya Indonesia. Yang ini subjeknya Indonesia. Oke. Dengan perbedaan itu seharusnya dengan perbedaan itu kita, berarti di sini subjeknya kita, dapat memaknai sebagai kekayaan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk saling melengkapi, bukan malah memecahkan persatuan karena ada perbedaan antar suku, budaya, dan ras. Nah, berarti di sini kalimat 3-nya harusnya apa nih? Yang dibicarakan apa? Kekhasan. Kekhasan, Nah, sekarang 4, dengan perbedaan itu. Nah, berarti di sini perbedaan nih. Kita tandai nih perbedaan. Coba. Indonesia memiliki kekhasan budaya, bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Dengan perbedaan itu, nah di sini kekhasan. Indonesia memiliki kekhasan. Indonesia memiliki bermacam-macam. Coba antara A dan D. Coba. Antara A tadi dieliminasi, antara B dengan D. Bu
Moli ngerti. So, siapa yang sudah menemukan? Mulai dari bahasa, oke, dari sini. Indonesia memiliki banyak daerah. Oke, banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, berarti di sini masing-masing daerah memiliki bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Oke, kemudian di sini dengan perbedaan itu, paham? Nah, berarti di sini jawabannya ya C gitu. Oke. Oke, baik. Nah, kalian ini, Bu Moli ingin kalian ngulik lagi. Nanti kalau bertemu sekali lagi, Bu Moli masih akan membahas masalah ini dengan masalah yang soal TO kemarin yang hasilnya sudah kalian dapatkan. Ada yang lulus tidak kemarin? Ada yang sudah lulus? Martin lulus? Belum lulus. Nah, nanti kalian lihat lagi, introspeksi lagi PBM dan PPU-nya seperti apa. Nah, kita ulik dulu deh 2 seri itu. Oke? Jadi nanti kalian kerjakan dulu, tandai yang menurut kalian mentok. Nanti kita bahas. Jadi pertemuan berikutnya hari apa sih kita bertemu? Senin ya? Senin depan kita masih membahas 2 seri ini. Oke, anak-anakku semangat terus, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, banyak berdoa, banyak minum dan makan yang bergizi, jangan diet dulu dalam kondisi seperti ini. Yang penting kalian sehat. Oke, Bu Moli akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sami-sami.